Baik, perkenalkan nama saya Benediktus Dalam Banua dengan NIM B1B12 Saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi tahun 2023. Nah, pada kesempatan ini teman-teman saya akan menjelaskan mengenai apa itu pajak, kemudian apa saja sih jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, pajak daerah provinsi. Nah, apa itu pajak daerah? Nah, ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Pajak daerah merupakan suatu kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kemudian teman-teman, ada beberapa undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia yang membahas seputar pajak daerah ini, yaitu dimulai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian diubah lagi dengan undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah, apa saja sih jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi ini? Nah, menurut undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di sana dijelaskan bahwa ada 7 macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, yaitu yang pertama pajak kendaraan bermotor. Nah, apa itu pajak kendaraan bermotor? Nah, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Nah, kemudian subjek pajak dari kendaraan bermotor yaitu orang yang menguasai pajak kendaraan bermotor itu. Nah, kemudian eh, berapa tarif pajak kendaraan bermotor ini? Nah, untuk tarif kendaraan bermotor itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah, di dalam undang-undang tersebut dia menjelaskan bahwa berapa tarif maksimum dan minimum. Nah, untuk berapa rupiahnya itu tergantung dari regulasi atau undang-undang daerah setempat. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini untuk tarif PKB tersendiri itu untuk kepemilikan kendaraan bermotor permat, pertama itu paling paling rendah sebesar 1% hingga 2%. Kemudian untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua itu sebesar 0,2% sampai 10%. Nah, untuk kendaraan angkutan umum, untuk kendaraan TNI Polri, untuk kendaraan pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, dan lain sejenisnya, itu sebesar 0,5% sampai 1%. Kemudian untuk tarif pajak alat berat dan alat besar lainnya itu sebesar 0,1% sampai 0,2%. Nah, kemudian untuk eh, pajak kendaraan bermotor sendiri itu hasil pajaknya itu tidak sepenuhnya masuk ke dalam kas Pemprov. Ini antara Pemprov dan pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota itu eh, membagi hasil pajak kendaraan bermotor, di mana bagi hasilnya itu meliputi untuk provinsi sebesar 70% dan untuk kabupaten kota sebesar 30%. Nah, yang kedua pajak balik nama kendaraan bermotor. Nah, apa itu pajak balik nama kendaraan bermotor? Nah, merujuk pada undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pajak balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena adanya transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kemudian eh, subjek dari eh, pajak balik nama kendaraan sendiri yaitu ya
orang yang menguasai kendaraan bermotor tersebut. Kemudian teman-teman, untuk apa? Untuk tarif pajak balik nama kendaraan bermotor sendiri itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Di sana dijelaskan berapa tarif maksimum dan minimum untuk penarikan pajak ini. Nah, untuk berapa rupiahnya itu tergantung regulasi pemerintah daerah setempat. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, untuk pembagian hasil pajak balik nama kendaraan bermotor eh, pajak kendaraan bermotor sendiri itu untuk provinsi itu sebesar 70%. Kemudian untuk kabupaten kota sebesar 30%. Berarti sama ya dengan pembagian hasil di pajak kendaraan bermotor sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu pajak bahan kendaraan bermotor. Nah, apa itu pajak bahan kendaraan bermotor? Yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan alat berat. Nah, objek dari pajak bahan kendaraan bermotor ini yaitu bensin, premium, pertamax, premix, solar dan sejenisnya. Kemudian untuk subjek dari pajak bahan kendaraan bermotor yaitu orang yang atau konsumen dari bahan bakar kendaraan bermotor sendiri, baik itu orang maupun pemerintah atau badan. Nah, untuk tarif pajak bahan kendaraan bermotor sendiri itu sebesar 5%. 5% dikali nilai jual pajak pertambahan nilai. Nah, untuk pembagian hasil pajaknya, hasil pajak bahan kendaraan bermotor ini meliputi untuk provinsi itu sebesar 30% dan untuk kabupaten kota sebesar 70%. Nah, selanjutnya yaitu pajak air permukaan. Nah, apa itu pajak air permukaan? Yaitu pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Nah, di sini untuk subjek pajak dari pajak air permukaan sendiri yaitu orang atau badan atau pemerintah yang mengambil air permukaan. Nah, untuk tarif pajak hasil air permukaan ini teman-teman itu sebesar 10%. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah, untuk eh, hasil pajaknya itu ada pembagian hasil antara Pemprov dan Pemda kabupaten dan kota. Nah, berapa persen? Yaitu untuk provinsi itu sebesar 50% dan untuk kabupaten kota sebesar 50% juga. Nah, selanjutnya yaitu pajak rokok. Nah, pajak rokok merupakan pajak atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang dengan pemungutan cukai rokok. Berarti yang dikenakan pajak di sini yaitu cukai rokoknya. Nah, kemudian teman-teman, untuk subjek pajak dari rokok ini adalah konsumen rokoknya sendiri. Nah, untuk tarif pajak rokoknya itu sebesar 10% dari eh, cukai rokok. Dan eh, pajak rokok ini juga ya tidak sepenuhnya masuk ke kas Pemprov. Ini ada pembagian hasil. Nah, di mana untuk eh, pemerintah pemerintah daerah provinsi sebesar 30% dan 70% untuk daerah kabupaten kota. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu pajak alat berat. Nah, apa itu pajak alat berat? Yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan alat berat. Nah, subjek dari eh, PAB ini adalah orang yang menguasai alat berat atau orang yang memiliki alat berat tersebut. Nah, berapa sih tarif untuk PAB ini? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu paling tinggi sebesar 0,2% tarif pajak alat berat ini. Nah, selanjutnya itu opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, apa itu opsen pajak mineral bukan logam dan batuan?
yaitu ya pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Nah, subjek dari eh, pajak mineral bukan logam dan batuan ini adalah orang atau badan yang mengambil eh, mineral bukan logam dan batuan baik di dalam maupun di permukaan bumi. Nah, untuk tarif pajak opsi pajak mineral ini sebesar 25%. Ini ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Baik, eh, demikianlah yang saya dapat jelaskan mengenai jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi ini. Sehingga saya bisa membuat kesimpulan bahwa ada 7 macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, yaitu ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak balik nama kendaraan bermotor, ada pajak bahan kendaraan bermotor, ada pajak air permukaan, ada pajak rokok, ada pajak alat berat, dan ada pajak opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, untuk berapa tarifnya itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 di sana jelaskan berapa tarif maksimum dan minimumnya. Nah, untuk berapa rupiahnya itu tergantung dari regulasi pemerintah daerah setempat. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pembuatan video ini.